Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik. Nah, baik. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Nah, silakan ketua. Bagian yang baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman warfa'na bis sholihin. Amin. Baik, sekarang kita absen. Akbar William, Afgan Desrianto, Hazir Dewi Suputra, Bismita Maradona, Viola Hariska, Haniza Ramadhani, Izzati Nada, Zahira Artamina. Nah, berarti semuanya hadir ya. Jadi anak-anak Bapak, kemarin kita sudah belajar tentang materi akikah. Sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu tentang kurban. Jadi oleh sebab itu, sebelum kita memulai pembelajaran, maka Bapak akan memutar sebuah video yang menjelaskan tentang kurban ini. Nanti setelah itu silakan anak-anak Bapak membentuk kelompok, kemudian membahas atau membuat sebuah proyek nantinya. Sekarang silakan perhatikan videonya dulu. Inilah video tentang kurban. Sekarang anak Bapak silakan duduk berkelompok. Nanti akan ada tugasnya adalah membuat sebuah proyek, yaitu mind mapping dan infografis tentang masalah kurban ini. Jadi
Oleh sebab itu, kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Nah, silakan dihitung yang laki-laki dulu. Jadi nanti dulu berkelompok berdasarkan hitungannya. Yang boleh disebut. Nah, 5. Nah, kemudian ini berarti ya silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan bagi tugasnya, yaitunya nanti silakan anak-anak semua ya buat untuk kelompok 1, yaitunya membuat mind mapping tentang pengertian dan sejarah kurban. Buat nanti di sini. Kemudian kelompok 2 yaitunya membuat mind mapping tentang hukum dari kurban. Kemudian yang kelompok 3 itu membuat infografis tentang tata cara pelaksanaan kurban. Begitupun dengan kelompok 4 itunya membuat bagaimana tata cara pembagian daging kurban, dan kelompok 5 yaitu membuat apa hikmah dari kurban tersebut. Bisa dipahami? Ini Bapak bagikan, nanti silakan dibuat berkelompok dan Bapak mengharapkan kerjasamanya semua. Bapak harapkan tidak ada yang tidak ikut berpartisipasi dalam kelompok. Dibuat atau infografisnya, kemudian dibuat di dalam kolom, kemudian diberikan tanda panahnya secara berurutan. Jadi kepada anak-anak semua, silakan dilaksanakan. Diskusinya tadi, silakan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Yang silakan kelompok 1 menyampaikan tentang pengertian dan sejarah kurban. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai pengertian dan sejarah kurban. Kurban berasal dari kata koraba yang artinya dekat. Kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah
Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih anak Nabi Ismail, dan ketika penyembelihan tersebut malaikat Jibril mengganti anaknya dengan mukjizat. Itulah sejarah singkat mengenai kurban. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baiklah, saya ingin pertanyaan dari kelompok tiga. Mengapa Nabi Ismail digantikan dengan kurban? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tiga. Beliau diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, namun atas keikhlasannya Ismail diganti dengan seekor kipas atau domba unggas. Dari sunnah makkah, syarat wajib dan syarat sah hewan kurban, yaitu terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna al-Kautsar fasal lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yaitu artinya, dirikanlah sholat dan laksanakanlah kurban. Ada rukunnya. Rukun kurban terdiri dari dapur yang artinya pengerjaan menyembelih, zabi orang-orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, alat penyembelih yaitu tajam bukan tulang dan Kalau ada pertanyaan? Nah, baik, saya bertanya ke kelompok dua. Perkenalkan, saya Rizwa dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan. Sebutkan pengertian dari sunnah muakkad dan syarat wajib. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizwa. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sedangkan syarat wajib adalah syarat seseorang wajib untuk melaksanakan kurban. Benar. Ya. Sekarang kita masuk kepada kelompok 3, yaitu tentang syarat hewan kurban. Nah, kepada kelompok 3, silakan tampilkan infografisnya, kemudian presentasikan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara penyembelihan hewan kurban. Pertama, waktu setelah sholat Idul Adha pada hari ketiga tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah, pada siang hari atau sore hari sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. 2. Tempatnya di lapangan. 3. Berniat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pertanyaan? Apakah orang yang berkurban boleh mengambil daging kurban? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fiora. Orang yang berkurban boleh mengambil daging kurban asal tidak lebih dari sepertiga. Nah, lanjut. Nah, kelompok terakhir, kelompok 5 itu tentang hikmah kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan kelompok 5 ingin menjelaskan hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban yang pertama adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk sikap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melatih diri bersikap dermawan. Yang keempat, melatih diri lebih peduli kepada sesama. Yang terakhir, menjauhkan dari sifat tamak, rakus, egois, dan sewenang-wenang. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Apakah ada pertanyaan? Apa yang telah dibuat yaitu berupa mind mapping dan infografis. Nah, sekarang Bapak akan menambahkan sedikit tentang kurban ini. Nah, karena Bapak tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa kurban ini dimulai semenjak zamannya siapa? Nabi apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah dari Allah, yaitu mengorbankan anaknya atau menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Nah, padahal kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu hanya mempunyai satu orang anak, yaitu Nabi Ismail itu sendiri. Kemudian dia mendapat perintah Allah, kemudian Nabi Ibrahim menceritakan ini kepada anaknya Ismail. Kemudian apa tanggapan Nabi Ismail ketika itu? Jika ini memang perintah Allah wahai ayah, maka laksanakanlah, kata Nabi Ismail ketika itu. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke sebuah tanah lapang. Kemudian pada saat akan menuju ke tempat tersebut, Nabi Ibrahim mendapatkan godaan dari setan sebanyak 3 kali. Setiap Nabi Ibrahim mendapatkan godaan, Nabi Ibrahim kemudian melempar setan itu sebanyak 7 kali. Kemudian dia berjalan kembali, maka dia mendapatkan godaan lagi, dia mengambil 7 kerikil, kemudian dia melempar setan itu kembali sehingga setan itu pergi. Kemudian berjalan dia kembali, bertemu lagi dengan setan, digoda kembali, maka dia Nabi Ibrahim mengambil kerikil kembali, kemudian melempar setan itu sebanyak 7 kali. Inilah yang menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Kemudian ketika telah sampai di lapangan tersebut, ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, ketika parang telah sampai di leher Nabi Ismail, maka datanglah malaikat Jibril yang menukarkan Nabi Ismail dengan anaknya, yaitu berupa seekor kibas, sehingga yang tersembelih itu adalah berupa seekor kibas. Nah, kemudian oleh sebab itu ini pelaksanaan kurban ini sudah ada semenjak zamannya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian ada yang tertinggal kembali tadi, itunya bagaimana tata cara pelaksana pembagian daging kurban. Pada saat pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang akikah, yaitu pembagian daging akikah itu dibagikan dalam keadaan setelah dimasak. Kemudian berbeda dengan daging kurban. Kalau daging kurban ini masing-masing kelompok silakan kunjungan ke depan.
Nanti tugas Bapak kirimkan ke sana. Jadi untuk saat ini silakan kepada ketua kelas baca doa sebelum pulang. Ya, baca doa mulai.